Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Adinda Pangestuti. Saya dari Par 1. Di sini saya akan menyampaikan opini saya tentang video tourism in the post pandemic. Seperti yang kita ketahui, pariwisata merupakan bidang yang tidak sederhana. Di industri pariwisata tentunya memerlukan beberapa elemen-elemen lainnya. Contoh-contoh elemen itu seperti akomodasi, transportasi, food and beverage, dan lain-lain. Dan banyak orang tentu memikirkan pariwisata itu hanya untuk bersenang-senang saja. Padahal banyak sekali hal yang bisa dilakukan pada bidang pariwisata. Dan yang seperti kita ketahui, beberapa negara memiliki porsi income atau pendapatan yang besar di sektor pariwisatanya. Contohnya sendiri negara kita Indonesia. Dan pariwisata sendiri merupakan berperan besar dalam perekonomian dunia. Seperti yang kita ketahui, pariwisata sendiri adalah merupakan tentang perpindahan seseorang dari tempat satu ke tempat yang lain, yang mana tujuannya itu tidak untuk bekerja atau mencari nafkah, yaitu untuk bersenang-senang, rekreasi, refreshing, dan lain-lain. Sementara itu, pandemi COVID memaksa untuk orang-orang membatasi laju pergerakannya. Sementara itu, orang-orang juga harus mematuhi adanya aturan karantina dan juga protokol kesehatan yang berlaku di setiap negara, seperti memakai masker, harus mencuci tangan, melakukan pekerjaan di rumah, dan lain-lain. Dan dalam hal ini tentunya dapat menyebabkan berhenti sementaranya industri pariwisata. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari perpindahan seseorang juga terhenti dan terhambat untuk sementara waktu. Selain itu, di video ini juga beberapa narasumber menjelaskan bagaimana sih cara menghadapi era normal baru atau new normal yang mungkin sudah diterapkan di berbagai negara. Selain itu, pekerjaan juga memfasilitasi pembukaan ekonomi yang aman. Selain itu, pariwisata juga merupakan penggerak ekonomi yang global. Seperti yang kita ketahui, di dalam elemen pariwisata tadi yang sudah saya jelaskan, tentunya ada akomodasi. Tentunya tiap wisatawan memiliki motivasi untuk bepergian yang berbeda-beda. Ada yang pergi dalam waktu sehari, dan juga ada yang beberapa hari tentunya memerlukan akomodasi untuk tempat menginap. Selain itu, setiap orang berpergian atau berwisata tentunya memerlukan makan atau food and beverage. Nah, lalu kemudian ada juga cenderamata. Tentunya setiap orang ketika berwisata atau mengunjungi suatu daerah pasti ingin membawakan oleh-oleh, entah itu untuk sahabat, kerabat, keluarga, dan lain-lain. Nah, pariwisata sendiri juga menyumbang 10% dari PDB global dan juga 300 pekerja di tahun 2019. Akibat pandemi COVID, perekonomian semakin turun dan merosot. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dampak pandemi COVID, khususnya di Amerika Latin, Karibia, dan Asia Pasifik menjadi fokus utama. Banyak beberapa negara kecil di kawasan tersebut yang ekonominya menggantungkan sektor pariwisata. Pariwisata mengalami penurunan drastis menurut data pariwisata dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedatangan turis ke sebuah negara turun 74% pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan, apalagi terutama di negara-negara berkembang. Dengan demikian, jika industri pariwisata
terhenti, tentunya akan mempengaruhi PDB global. Selain itu, terdengar kabar bahwa penemuan vaksin dan pendistribusiannya menjadi kabar baik bagi orang-orang yang bekerja di industri pariwisata. Tidak hanya di industri pariwisata, tentunya juga pekerja-pekerja yang yang mengharuskan bekerja di luar rumah. Adanya era new normal yang digaungkan oleh pemerintah, tentunya sebagai masyarakat kita harus bersiap dengan gaya kehidupan yang baru. Maksudnya tentunya kita keluar dengan menggunakan masker, mencuci tangan, membawa hand sanitizer, dan lain-lain. Lalu pada selanjutnya, video ini menjelaskan bagaimana sih cara pariwisata untuk bangkit kembali di era new normal ini. Nah, berbicara masalah pemulihan, beberapa pemerintah telah memberikan pinjaman ke beberapa negara, seperti di Thailand. Nah, di Thailand ini memfokuskan pada wisata domestik. Sementara di Vanuatu menghibahkan beberapa untuk usaha kecil dan menengah. Selain itu, beberapa negara juga memfasilitasi pelatihan lagi dan mengubah model bisnis untuk para stafnya. Seperti di Jamaika, terdapat pelatihan kursus online secara gratis kepada orang-orang yang memang memiliki skill. Hal tersebut diharapkan agar orang-orang atau masyarakat di Jamaika dapat meningkatkan skill mereka. Selain itu, menurut saya untuk menghadapi normal baru atau era new normal, tentunya setiap negara pasti berbeda-beda dan juga memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Seperti di Indonesia, untuk menghidupkan kembali destinasi wisata yang ada, tentunya Kemenparekraf merencanakan sebuah CHSE atau Clean Health, Safety, and Environment. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak dari pandemi dan untuk mencegah virus ini menular. Contoh CHSE ini seperti menyediakan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan setelah adanya pengunjung. Selain itu juga ada pembatasan dari pengunjung. CHSE ini diterapkan agar pariwisata yang ada di Indonesia dapat berkembang lagi seperti dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.